wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah manajemen proyek. Hari ini kita akan membahas tentang melaksanakan prosedur kontrak dengan benar. Jadi bahan kajian yang kita bahas antara lain adalah pembentukan kontrak, kemudian jenis kontrak, pengaturan tentang penggantian biaya dan metode kontrak pada proyek konstruksi. Kita akan lihat satu persatu. Nah, ini adalah penyusunan dan persiapan kontrak. Hal-hal yang terdapat dalam kontrak itu antara lain ini ada surat perjanjian, kemudian ada syarat umum kontrak, kemudian syarat khusus kontrak, kemudian ada dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak tersebut. Nah, kemarin kita sudah sedikit banyak membahas tentang beberapa persyaratan ini. Ini juga ada di dokumen pengadaan barang dan jasa sebagian gitu kan. Ada surat penunjukan itu ketika kita sistemnya adalah penunjukan langsung. Kemudian ada surat penawaran, kemudian ada spesifikasi umum. Surat penawaran itu juga sudah ada di dokumen penawaran atau pengadaan barang dan jasa gitu kan ya. Terus kemudian spesifikasi umum dan spesifikasi khusus ini ada di RKS. Mungkin di dokumen pengadaan juga sudah ada sebenarnya. Ini gambar-gambar. Kemudian adenda atau adendum dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya. Jadi ketika unbidding, terus kemudian ada perubahan baik harga maupun speknya harus dibuatkan adendum. Kemudian ada daftar kuantitas dan harga. Ini kemarin sudah saya sertakan juga ya, kecuali harga satuannya belum. Kemudian ada dokumen lain yang diperlukan. Nah, ini adalah jangka waktunya penerbitan surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau SPP BJ. Jadi paling lambat 6 hari sejak pengumuman, kemudian paling lambat 6 hari kerja untuk pelelangan umum dan 4 hari kerja untuk pelelangan sederhana. Dan pemilihan langsung setelah proses sangka selesai. Kemudian paling lambat 2 hari kerja setelah sanggahan banding dijawab. Begitu juga kalau untuk Pokja ULP itu menyampaikan berita acara hasil serah terima, kemudian 2 hari setelahnya kita perlu menyusun SPP BJ untuk penyedia barang dan jasa. Oke, terus kemudian untuk pelaksanaan kontrak sendiri, perubahan kontrak itu bisa dilakukan pada yang pertama adalah pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan. Jadi kalau yang sistemnya lamsam nggak bisa. Lamsam itu adalah borongan kayak gitu. Kemudian bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak gabungan atau lamsam dengan harga satuan. Jadi selalu ada unsur harga satuan, tidak murni lamsam. Kalau murni lamsam nggak bisa. Kemudian ketentuan perubahan kontrak tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Jadi kalau kontraknya 10 juta, maksimal ada perubahan harga adalah jadi 11 juta. Kemudian tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak. Atau bisa berubah jadi 9 juta ya. Dan penting tidak melebihi dari 10% dari baku awal. Kemudian uang muka biasanya bisa diterimakan maksimal 20% untuk usaha non kecil dan maksimal 30% untuk usaha kecil. Kemudian pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang mukanya 20% untuk konsultan. Uang muka kontrak pada tahun jamak kalau misalnya proyek kita 3 tahun misalnya gitu, berarti maksimalnya 20% untuk kontrak tahun pertama dan untuk dari keseluruhan total kontrak bisa sampai 15%. Nah, uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana penggunaan uang muka. Harus disetujui oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen. Terus kemudian pembayaran prestasi pekerjaan ini dapat dilakukan dengan cara bulanan atau termin. Kalau termin itu berdasarkan persentase pekerjaan di lapangan. Atau sekaligus setelah pekerjaan selesai. Biasanya dulu kita sebutnya turnkey. Kemudian PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi. Jadi ada yang istilahnya retensi itu jika ada pekerjaan atau lelang yang memiliki masa pemeliharaan. Kemudian penyesuaian harga berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 bulan dan merupakan kontrak harga satuan. Kemudian karena biasanya tahun ini dengan tahun depan itu berubah harganya gitu kan, sehingga ada penyesuaian harga. Tapi kalau untuk tahun tunggal nggak ada penyesuaian harga. Kemudian tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan.
tidak diberlakukan untuk harga satuan timbang. Jadi kalau misalnya harga satuannya berubah sekali itu nggak berlaku. Terus kemudian proses pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila yang pertama ada keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda. Kemudian penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan. Jadi kalau misalnya kita sudah terlambat sampai 50 hari, harusnya otomatis sudah putus kontraknya gitu kan. Kecuali ada kesepakatan-kesepakatan tertentu. Kemudian cedera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan. Berikutnya adalah penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan prosedur, pelanggaran persaingan sehat, dan telah dinyatakan oleh instansi berwenang. Terus kemudian ini sistem laporan dan penyelesaian pekerjaan. Nah, laporan pengadaan itu harus dibuat, yang pertama adalah laporan rencana pengadaan. Berikutnya adalah laporan evaluasi pemilihan. Berikutnya lagi adalah laporan hasil pekerjaan, dan yang terakhir adalah laporan akhir dan sanggahan atau apabila ada sanggahan dari peserta lain. Sedangkan untuk penyelesaian pekerjaan itu dilakukan serah terima setelah pekerjaan 100% selesai. Kemudian pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, serah terima akhir dilakukan setelah selesai masa pemeliharaan. Nah, biasanya ada serah terima pertama ketika sudah 100% dan serah terima kedua atau finalnya itu setelah masa pemeliharaan selesai. Nah, lamanya masa pemeliharaan paling sedikit 6 bulan untuk pekerjaan permanen dan paling sedikit 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen. Jadi masa pemeliharaan ini boleh melewati tahun anggaran. Maksudnya gini, kalau misalnya kita kontraknya berakhir Desember gitu. Nah, untuk masa pemeliharaannya boleh tahun depannya. Berikutnya ada beberapa jenis kontrak pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada kontrak pengadaan barang dan jasa lainnya. Ini kemarin sudah kita bahas juga, ada 4. Kemudian ada pekerjaan konstruksi, ada pengadaan jasa konsultasi non konstruksi gitu kan. Kemudian ada pengadaan jasa konsultasi konstruksi. Sebenarnya masih ada satu lagi. Oh enggak ya, ini sudah barang dan jasa lainnya ya. Berarti biasanya kalau di Perpres itu ada pengadaan barang, ada pekerjaan konstruksi, ada jasa lainnya, dan konsultasi. Kalau ini konsultasinya pun dibedakan menjadi konsultasi non konstruksi dan konsultasi konstruksi. Oke. Yang pertama kita bahas tentang barang atau jasa lainnya, dia bisa pakai kontrak lamsam, bisa pakai kontrak harga satuan, bisa pakai kontrak gabungan antara lamsam dan harga satuan, bisa pakai kontrak payung atau cost plus fee. Kalau untuk kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi itu ada lamsam, harga satuan, ada gabungan lamsam dan harga satuan, ada turnkey yang diserahkan di akhir pekerjaan tadi, dan ada cost plus fee. Kemudian kontrak pengadaan konsultasi non konstruksi itu ada lamsam, ada waktu penugasan, dan kontrak payung. Bedanya kalau di konstruksi, konsultansinya nggak ada namanya kontrak payung. Adanya lamsam sama waktu penugasan aja. Oke, ini yang disebut kontrak lamsam. Merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap. Makanya tidak boleh ada penyesuaian harga dan perubahan volume segala macam. Dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Jadi ketika sudah tanda tangan kontrak, semua tanggung jawab berada di penyedia. Kemudian berorientasi kepada keluaran. Jadi outputnya, misalnya gedung ya harus sampai jadi gedungnya sesuai dengan spek yang diinginkan. Kemudian pembayaran didasarkan pada tahapan. Jadi kalau misalnya sistem ini sudah sampai proses mana, tahap mana bisa diuangkan bisa, atau mau di setiap unit pekerjaan yang sudah selesai itu bisa diuangkan gitu kan. Selama maksudnya lamsamnya bisa dihitung gitu kan, sampai mana produknya sampai mana outputnya gitu. Kemudian produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Ini yang pertama. Kalau yang kontrak harga satuan itu kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan. Yang pertama adalah volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Jadi masih boleh berubah sekitar 10%. Kemudian pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan. Jadi memang nanti proses pembayarannya didasarkan pada persentase dan itu disepakati berdasarkan kesepakatan antara si penyedia dan pengguna user maupun pengawas di lapangan gitu kan. Kemudian nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Oke. Jadi nanti itu dihitung nilai kontrak akhirnya setelah ada perubahan. Sedangkan kontrak gabungan lamsam dan harga satuan ini merupakan gabungan dari yang tadi ya, 2 tadi. Ini masih boleh ada perubahan harga ataupun volume selama tidak melebihi 10% juga gitu kan. Sedangkan kontrak payung merupakan kontrak yang berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Kalau turnkey ibaratnya ini adalah kontrak atau perjanjian dalam hal disetujui untuk membangun proyek secara lengkap sampai selesai dan nanti penyerahannya atau pembayarannya pada akhir periode. Kemudian kontrak biaya plus jasa atau istilahnya cost plus fee merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang jasa, barang atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi untuk biasanya adalah pada saat keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah dengan fee atau imbalan yang diminta oleh si penyedia barang atau jasa. Nah, kemudian metode pada kontrak konstruksi itu, ini kalau tadi pada pengadaan barang atau jasa secara umum ya. Kalau ini pada kontrak konstruksi sendiri, terdapat 5 metode yang sering kita pakai. Yang pertama adalah metode kontrak umum, yang kedua adalah metode kontrak terpisah, metode swakelola, kemudian ada metode rancang bangun, ini yang sering atau lagi banyak dikerjakan, atau metode manajemen konstruksi. Kita lihat satu persatu. Metode kontrak umum ini merupakan metode di mana kontrak dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor utama atau kontraktor umum. Pemilik proyek biasanya diwakili oleh konsultan yang berperan dalam penyusunan dokumen kontrak. Ini biasanya dilakukan, istilahnya adalah kontrak konvensional yang biasa kita pakai selama ini. Kemudian metode kontrak terpisah, di mana pemilik proyek memberikan pekerjaan secara terpisah kepada pihak-pihak yang diyakini memiliki kemampuan khusus yang berbeda. Misalnya pekerjaan beton prategang diberikan kepada pihak yang mengkhususkan diri pada bidang tersebut. Pada prinsipnya sama sih sistem kontrak ini dengan kontrak umum. Perbedaannya adalah mungkin kontraktornya tidak cuma satu. Jadi pekerjaannya dipecah-pecah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini sering sekali memang dipakai untuk proyek-proyek besar ya. Jadi ketika jumlah kontraktornya atau nilai proyeknya terlalu besar, terpaksa harus kita gunakan metode kontrak terpisah ini. Kemudian metode kontrak rancang bangun, ini pada prinsipnya adalah kontrak antara perencana dengan pelaksana bangunan itu jadi satu. Jadi kontraknya jadi kontrak design and build gitu. Jadi kontraktor menawar dengan menggandeng si konsultan nantinya untuk sebagai perencana. Oke, kemudian metode swakelola ini pemilik proyek tidak melakukan kontrak bagi proyek yang akan dilaksanakan karena pengelolaan proyek dia laksanakan sendiri sehingga sistemnya adalah swakelola. Jadi kontraknya mungkin tidak dalam bentuk kontrak kesepakatan antara penyedia jasa dengan pengguna ya, mungkin dalam bentuk antara atasan atau pelaksana kayak gitu. Pelaksana tetapi masih dalam satu wilayah atau eksekusinya sendiri. Kemudian ada metode manajemen konstruksi. Kalau dengan metode ini, pemilik proyek meminta perusahaan manajemen konstruksi untuk memberikan layanan profesional dalam bentuk layanan manajemen konstruksi. Jadi si MK-nya mewakili si owner-nya gitu ya. Jadi dia yang mengurus segala sesuatunya
kemudian si owner-nya itu komunikasi atau koordinasinya dengan si si perusahaan manajemen konstruksi tersebut gitu kan. Yang melakukan evaluasi segala macam itu si perusahaan manajemen konstruksi tersebut. Oke. Nah, ini tadi ya jenis-jenis kontrak rekayasa konstruksi tadi ya. Ada build kontrak, ada design and build kontrak gitu kan. Sebenarnya kalau build kontrak ini adalah tadi bisa kontrak umum atau kontrak terpisah tadi. Biasanya kita pakai build kontrak. Kemudian design and build kontrak. Jadi ini ibaratnya si pemilik, ini penerima pekerjaan, ini pemborong. Semua terpisah gitu kan ya. Jadi antara konsultan, ini kontraktornya mungkin ya. Kalau ini kontrak konsultan dan kontraktor digabung jadi satu. Kemudian ada desain atau manajemen kontrak ini hampir mirip sama apa namanya kontrak umum tadi ya atau build kontrak ya. Bedanya ini memiliki kewenangan lebih banyak dibandingkan si kontraktornya. Jadi hubungannya memang si owner langsung kepada si apa namanya manajemen konstruksi tadi. Jadi ibaratnya B itu konsultan, C itu kontraktor gitu. Oke. Jenis-jenis kontrak biasanya mempertimbangkan manfaat proyek secara makro. Pemilihannya contohnya seperti itu. Untuk proyek komersil biasanya akan diperhitungkan terhadap keuntungannya. Jadi harapannya memang keuntungan yang didapatkan lebih besar dari modal yang diinvestasikan. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Jadi build kontrak itu ada macam-macamnya ya gitu kan. Jadi kalau bicara build kontrak itu ada fixed price kontrak, itu ada jenisnya, ada lump sum, ada unit price. Kemudian ada prem cost kontrak, ada cost plus percentage, ada cost plus fixed fee, ada cost plus variable fee, ada target estimate, guaranteed max, kemudian convertible, ada time atau material. Biasanya kalau time atau material itu kita sistemnya pakai fee, jadi working fee atau kita juga bisa melakukan pelelangan sendiri. Nah, kalau fixed price kontrak tadi berarti gambar, bestek, dan desain tidak boleh berubah. Kalau harga tidak berubah lagi, kemudian harga juga tidak berubah lagi, kemudian even ada eskalasi atau kontraknya tahun jamak, kalau misalnya sistemnya lump sum tidak ada perubahan harga sama sekali. Keuntungannya biaya yang pasti diketahui pada awal proyek. Kemudian harga bersaing dapat diperoleh dengan pelelangan. Ini sangat menguntungkan sekali untuk si owner, tetapi biasanya tidak disukai oleh si penyedia barang atau jasa. Nah, lump sum kontrak itu kalau di lapangan sering istilahnya adalah borong dol. Kemudian memerlukan gambar, bestek, dan desain yang jelas dan lengkap. Kedua belah pihak harus memiliki interpretasi yang sama, sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, pemilik itu mengetahui harga pelaksanaan kontraktor, dan kontraktor juga mengetahui pasti nanti harga pelaksanaan yang akan dia pakai atau dia gunakan. Keuntungan bagi si kontraktor, pelaksanaan pekerjaan dapat diprogramkan, memungkinkan melaksanakan kontrol dengan efisien, kemudian kelengkapan dari gambar dan bestek menjamin bahwa pekerjaan plus minus itu tidak ada. Jadi pekerjaan tambah kurang itu nggak ada. Jadi biasanya ini dipakai untuk borongan-borongan perumahan ya, banyak yang pakai itu. Jadi memang pekerjaannya akan lebih cepat selesai kalau pakai lump sum. Nah, ini unit price kontrak menitik beratkan pada biaya per unit volume, per unit panjang, atau per unit berat. Dipakai bila spesifikasi jelas, tapi volume tidak dapat dihitung secara tepat. Kemudian variasi volume diketahui di akhir, karena pada awal belum diketahui secara pasti gitu kan. Nah, variasi dari unit price ini kita bisa pakai, ada yang pertama ada flat rate, ada sliding rate. Jadi kalau flat rate ini harganya tetap sampai kontrak selesai. Kalau sliding rate dapat diperkirakan dengan perkiraan volumenya. Nah, ini contoh analisa harga satuan pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada harga satuan pekerjaan ini kan ada batu pecah segala macam, itu ada volumenya gitu. Kemudian ini kita sudah perhitungkan untuk produktivitas satu timnya.
Kemudian ini contoh harga satuan penawaran, nanti kita belajar di estimasi biaya ya. Ini masih untuk yang lama masih ada overhead segala macam. Nah, kalau kontrak unit price beton itu kita tidak perhitungkan terhadap tadi apa unit-unitnya tadi. Pokoknya beton 400.000 aja gitu. Kalau kontrak lamsam yang kita pegang totalnya ini. Kalau kontrak unit price yang kita pegang adalah harga satuannya. Jadi ini masih bisa berubah. Nih, untuk lamsam bidding, untuk unit price, ini nanti bisa dibaca konsekuensi perencanaannya. Jadi ini memang harus benar-benar jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman di akhir periodenya gitu kan. Nah, ini harga satuan penentuannya harus benar-benar teliti berdasarkan kuantitas atau volume pekerjaannya. Nah, ini prime cost kontrak. Jadi biasanya memang pemilik mengganti ongkos yang dikeluarkan oleh si kontraktor. Kemudian dapat untuk pekerjaan desain atau pengadaan barang atau peralatan atau bahkan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya juga bisa. Jadi pada dasarnya ada pekerjaan utama untuk fisiknya, kemudian ada biaya yang harus ditambahkan karena keterampilan dan pengalaman si kontraktor serta untuk jasa administrasi si kontraktor tersebut. Nah, ini nanti untuk cost plus fee-nya banyak jenisnya. Nanti fee-nya ini bisa dilihat persentasenya bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan gitu. Nah, untuk cost plus fixed fee kontrak ini fee-nya sudah pasti atau sudah ditentukan. Jadi tidak akan berubah. Kalau yang tadi itu bisa berubah-berubah karena A tadi adalah variabel, jadi masih bebas gitu. Kalau ini fee-nya sudah ditentukan. Ini masih bisa dipilih. Kalau yang pertama tadi sangat merugikan bagi si owner gitu. Nah, kalau untuk cost plus variable percentage fee kontrak, ini itu diperhitungkan terhadap fee pemborong itu diperhitungkan terhadap biaya aktual kalau tanpa fee. Kemudian kita estimasi biaya pekerjaan ini tanpa fee 2 kalinya baru dihitung persentasenya berapa. Ini juga berupa kesepakatan. Jadi biasanya si kontraktor akan berusaha menekan sekecil mungkin harga A ini agar bisa dapat persentase fee-nya lebih banyak gitu kan. Kemudian target estimate kontrak ini fee-nya dihitung berdasarkan nilai lamsam plus lamsam fee, kemudian ditambah dengan koefisien antara 0,3 sampai 0,6 dikalikan dengan target estimasi cost dikurangi dengan biaya cost-nya. Nah, bisa juga kadang minimum biaya kontraktor adalah setengah dari cost aktual. Jadi bisa dapat nilai 1/2-nya dari biaya keseluruhan. Guaranteed maksimum cost kontrak ini fee-nya ditambahkan dengan jaminan asal tidak melebihi biaya harga tertentu. Banyak sekali ya. Kalau convertible cost kontrak itu ditambahkan dengan pengeluaran yang terjadi dengan sistem lamsam ataupun unit price. Kalau cost plus time and material kontrak ini biaya borong kerja berdasarkan waktu pelaksanaan atau persentase. Nah, materialnya bisa disuplai oleh kontraktor atau disuplai oleh si owner sendiri. Catatan untuk kontrak cost plus fee, kontrak ini tidak sukai, bahkan di Amerika karena pengawasannya yang sulit. Sehingga pemerintah melarang kontrak ini mulai tahun 66, tetapi mulai tahun 2000 itu kontrak ini dihidupkan kembali. Jadi memang tergantung si owner dan si kontraktor ya kesepakatannya bagaimana gitu. Nah, desain and build kontrak keuntungannya desain yang baik akan memberikan manfaat kepada pemilik. Meskipun harganya belum tentu murah. Tetapi akan terintegrasi antara perencanaan dengan pelaksanaan. Ini ya, design and build kontrak itu sistemnya bisa turnkey atau negotiated kontrak. Kalau ini nanti sistemnya dibayar di akhir ya. Kalau ini nanti tergantung negosiasinya. Kalau desain and management kontrak, biasanya pengelolaan proyek mulai tahap konsep sampai dengan siap dipakai dilakukan oleh sebuah tim. Bisa menggunakan staf sendiri atau dilakukan oleh konsultan. Sama ya tadi ya. Nah ini. Jadi ada pemilik, ada manajemen proyek, ada perencana, arsitek engineering, atau perekayasa proyek, baru ini ada kontraktor.
Bisa juga dengan sistem seperti ini, antara perencanaan dan manajemen proyek atau manajer konstruksi itu posisinya sama. Begini juga bisa. Ini juga merupakan bagian dari construction management contract. Nah, kesimpulannya, pembentukan kontrak dalam dunia jasa konstruksi ini merupakan hal yang paling penting sebagai dasar pembayaran dalam pekerjaan konstruksi. Mengetahui kontrak dengan baik akan memperlancar dalam penyelesaian konstruksi fisik sebuah bangunan dengan keterbatasan waktu yang telah ditentukan. Jadi berdasarkan uraian tadi bisa kita ketahui pentingnya suatu kontrak dalam suatu proyek, khususnya dalam bidang konstruksi ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang kontrak. Terima kasih.